Brian menyusuri lorong untuk sampai di kamarnya. Hari ini dia merasa sangat lelah. Ia ingin cepat-cepat kembali ke kamar dan tidur. Brian melirik Ruby yang mengintip dari pengkolan. "Ada apa? Bagaimana pestanya?" tanya Ruby. "Tidak begitu menyenangkan, tapi aku menyukainya karena beberapa orang berharga datang untuk merayakannya." "Oh." Ruby mendekati Brian. Gadis kecil itu memakai piyama tidur kebesaran, dengan tangan yang menggenggam boneka beruang. "Apa itu boneka baru?" tanya Brian. "Iya, dokter yang memberikannya." "Bagaimana menurutmu?" Ruby menunjukkan bonekanya pada Brian. "Itu bagus, dia pandai membeli sesuatu." "Ya, kan? Dokter memiliki mata yang bagus." Brian menepuk kepala Ruby. "Kenapa kau masih berkeliaran? Ini sudah waktunya tidur." "Aku sudah tidur, lalu bangun karena mimpi buruk." "Mimpi apa?" "Mimpi dikejar kelinci yang besar." Ruby merentangkan tangannya dan membuat ekspresi berlebihan. "Lalu, apa yang kau lakukan saat dia mengejarmu?" "Aku melawannya." "Kau tidak lari?" Ruby menggelengkan kepala. "Kalau lari, aku akan capek." "Melawannya juga bisa membuatmu capek, kan?" "Setidaknya, aku harus melawan, kan?" Brian tersenyum, ia segera tahu, kalau Ruby akan tumbuh mirip sepertinya. "Kalau begitu, sebaiknya kau tidur lagi," ujar Brian. Bisakah kita tidur bersama?" "Apa kau takut tidur sendiri?" "Bukan." Ruby cemberut, "Ibu sedang mengamuk di kamarku." "Baiklah, kalau begitu." Brian menggandeng tangan Ruby, mengajak anak itu ke kamarnya. Sepanjang perjalanan, Ruby melihat gelang hadiahnya dipakai oleh Brian. "Apa kau memakai gelang ini selama pesta?" "Oh, iya." "Kenapa?" "Ini, kan, hadiah darimu." "Tapi, ibu bilang itu gelang jelek." "Menurutku ini cantik." Brian kembali tersenyum. Ruby dengan mudah melihat gelang yang ia pakai. Padahal, selama pesta berlangsung, tak ada siapapun yang sadar dengan gelang itu. Memasuki kamar Brian, Ruby langsung berlari naik ke atas ranjang dan melompat-lompat. Brian hanya menatapnya sebentar, lalu melepaskan jas, kaus kaki, sepatu, sabuk, dan dasi. "Brian, kamarmu sangat bagus," ujar Ruby. "Kalau kau suka, kau bisa menginap di sini kapanpun kau mau." "Sungguh asik." Ruby tertawa riang. Brian berjalan ke ranjang, ia dengan cepat menangkap Ruby yang hampir terjatuh ke lantai karena terlalu bersemangat melompat. Seakan tak terjadi apa-apa, Brian mendudukkan Ruby di sebelahnya saat ia berbaring. Melihat Brian berbaring, Ruby ikut berbaring dan memeluk bonekanya. "Apa kau membutuhkan teman?" tanya Brian. "Teman? Ya, ada seorang anak laki-laki yang aku kenal. Kau 3 tahun lebih tua darinya. Apa dia akan menarik rambutku?" "Apa? Anak laki-laki kan suka menarik rambut." "Dia bukan anak yang seperti itu. Aku yakin kau akan menyukainya." "Baiklah, karena Brian yang mengatakannya, aku akan menemuinya. Sekarang, tidurlah, agar kau bisa bermain bersamanya besok." Setelah beberapa saat, Ruby benar-benar tertidur. Brian melirik seseorang masuk dari balkon. Siapa lagi kalau bukan Cecilia? Hanya orang-orang sekelas Cecilia saja yang bisa menerobos keamanan di Mansion Victor. Cecilia telah melepaskan gaunnya, kini ia menggunakan celana pendek dan baju lengan panjang berwarna hitam. "Apa kau datang untuk tidur denganku?" tanya Brian. "Jangan GR, aku hanya mengamati." Cecilia melangkah menaiki ranjang. Ia duduk di sebelah Ruby. Cecilia menatap anak itu dengan lekat. "Sangat cantik, bukan?"
Iya, dari mana dia mendapatkan wajah secantik ini? Kupikir Charlotte tidak seperti ini. Bisa saja ayahnya tampan. Brian menatap Cecilia yang masih fokus dengan Ruby. Ia menarik tangan Cecilia, membuat wanita itu hampir jatuh menimpa Ruby jika ia tidak sigap. Kau gila, iya? Bagaimana jika anak ini bangun? Bisik Cecilia. Maaf, aku hanya mengetes kewaspadaanmu saja. Dasar, gak waras. Cecilia memukul bahu Brian dengan kuat dengan telapak tangannya. Brian tertawa. Sebaiknya kau berbaring di sana, jadi aku bisa memelukmu. Cecilia yang sudah lelah, memutuskan berbaring di sebelah Ruby. Ia memiringkan badannya, sehingga bisa menatap wajah Brian dengan jelas. Tahu, tidak. Kalau seperti ini, kita terlihat seperti sepasang suami istri dengan anak perempuan mereka, ujar Brian. Diam, deh. Aku ngantuk. Cecilia memejamkan kedua matanya, mencoba tak mempedulikan Brian yang mengucapkan, "Selamat malam," dengan nada lembut. Laura bangun pukul 8 pagi. Tidak ada yang membangunkannya, karena perintah dari Juan. Suaminya sendiri, sedang duduk di sebelahnya, sambil membaca informasi dari tablet saat Laura terbangun dan menatapnya. "Apa tidurmu nyenyak?" tanya Juan. Sangat. Tidur setelah melalui hal yang berat adalah pilihan bagus. Laura meregangkan tubuhnya. Apa yang sedang kau lihat? Tempat berlibur. Oh, apa kau akan pergi ke suatu tempat? Ya, bersamamu. Bukannya jadwalmu padat? Aku mengundur jadwal. Bos bisa melakukan apapun yang mereka mau, ya? Dasar, menyalahgunakan kekuasaan. Tapi kau suka, kan? Juan membelai rambut Laura. Kupikir ini bukan hari yang tepat untuk berlibur. Kenapa? Laura terlihat ragu. Aku rasa, ini akan menjadi hari yang sial. Aku sudah menyiapkan semuanya. Mungkin saja aku sibuk beberapa hari ke depan, aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan istriku. Laura menghela nafas. Baiklah. Tapi berjanjilah kau tidak akan mengumpat kalau terjadi sesuatu yang buruk. Aku yakin, hal seperti itu tak akan terjadi. Laura menatap keluar jendela. Daun-daun mulai berwarna kecoklatan, siap untuk berjatuhan. Laura menyesuaikan pakaiannya, dia memakai setelan musim gugur dengan celana panjang dan sebuah tas selempang. Namun Laura langsung kesal saat melihat Juan malah memakai jas seperti ingin pergi bekerja. Kau bercanda, kan? Bukannya aku tampan? Tanya Juan. Ini bukan masalah tampan atau bukan. Aku malu karena penampilanmu. Teriakan Laura dapat didengar oleh para pelayan yang kebetulan lewat. Apa sememalukan itu? Juan tak begitu paham. Ish. Laura menyeret Juan ke kamar pria itu. Ia masuk ke ruang lemari, memilih setelan musim gugur yang pas, lalu melemparnya ke arah Juan. Pakai itu, ujar Laura. Juan menatap pakaian itu, lalu menatap Laura. Kau tidak mau membantuku memakainya? Jadi kencan atau tidak? Aku hanya bercanda. Juan melepaskan pakaiannya di depan Laura. Melihat itu, Laura sontak membalikkan badan dengan wajah yang memerah. Kau kenapa? Kita sudah saling menunjukkan satu sama lain, ujar Juan. Diam. Situasinya berbeda tahu. Laura tak menoleh sedikit pun, sampai Juan menarik Laura untuk menatapnya. Juan telah selesai berganti pakaian. Laura langsung membentuk senyum, karena penampilan Juan sangat berbeda. Gini, dong. Laura mengacak rambut Juan yang ditata rapi dengan pomade, membuatnya terlihat lebih santai. Sekarang, apa aku tampan? Tanya Juan. Kau sangat tampan. Laura memberi kecupan di pipi Juan. Hanya di pipi? Jangan ngelunjak.
Juan tersenyum. Ia menggenggam tangan Laura dengan erat. Mereka berjalan bersama keluar dari kamar. Sepanjang perjalanan, para pelayan dan pengawal langsung melihat mereka dengan senyuman aneh dan wajah memerah. Astaga! Emma yang sedang lewat terkejut saat melihat Juan. "Tuanku, Anda sangat tampan." Laura cemberut. "Apa kau hanya akan memuji Juan?" Emma tersenyum. "Nyonyaku, kan, selalu cantik." "Hehe, jelas." Laura memberi pelukan pada Emma. "Dah, Emma. Hati-hati." Emma melambaikan tangannya. Saat memasuki mobil, Laura merasa senang, karena hanya mereka berdua di sana. Juan yang mengemudi, dengan Laura yang duduk di sebelahnya. "Kau bahagia hanya dengan hal seperti ini?" tanya Juan. "Iya, sebenarnya aku selalu merasa tidak nyaman saat orang asing menyetir." "Haruskah aku mengemudi saat kita pergi berdua nanti?" "Boleh, tapi aku lebih penasaran dengan rasanya mengemudi. Kau, kan, tidak bisa mengemudi. Makanya, aku mau belajar." "Baiklah, aku akan mengatur waktu luang." Laura mengerutkan dahi. "Aku bisa minta Gina untuk mengajariku, Cecilia juga bisa, para pelayan lain juga ada. Aku sendirilah yang akan mengajarkan istriku cara mengemudi." "Wow, apa kau sedang menggodaku, sekarang? Memang wajahmu memerah?" Laura memalingkan wajahnya. "Sial." Juan tertawa kecil. "Tidak apa, kau bisa menganggap ini sebagai godaan." "Diam deh, kau." Pemberhentian pertama mereka adalah taman. Daun-daun yang ada di pohon telah berwarna kecoklatan. Sepanjang jalan, kaki Laura menginjak daun yang telah berjatuhan. Juan tak melepaskan genggaman tangannya dari Laura. Itu sangat erat seakan orang tua yang tak ingin kehilangan anak nakalnya. Tidak hanya mereka berdua di sana. Ada banyak pasangan, keluarga, dan orang yang berjalan-jalan dengan teman mereka. Ini benar-benar seperti harapan Laura. Ia bersyukur Juan tidak menyewa tempat ini secara pribadi hanya untuk mereka berdua. Aroma apa ini? Laura mulai mencium aroma sedap. Asalnya dari sebuah food truck yang menjual waffle. Laura langsung menyeret Juan ke sana, dan memesan 2 waffle ice cream. "Ini enak, cobalah," ujar Laura yang sudah memakan miliknya. Saat Juan hendak memakan miliknya, sesuatu melesat dengan cepat, mengenai waffle. Itu adalah sebuah bola kasti. Waffle yang dipegang Juan, terjatuh ke pakaian dan mengotorinya. Juan terkejut, bukan karena waffle tersebut, tapi karena dia tidak menyadari kedatangan bola kasti itu. Di sisi lain, Laura sangat terkejut melihat pakaian Juan yang kotor. "Wah, maaf, Bung." Seseorang muncul dan mengambil bola kasti. "Kau yang melempar bola?" tanya Laura. "Ya, tidak sengaja. Ganti rugi." "Apa? Kau mengotori pakaian suamiku, kau harus mengganti rugi." "Hei, wanita cerewet. Ini salah suamimu sendiri yang berdiri di sini. Apa kau bilang?" "Laura." Juan menahan Laura yang hendak melayangkan bogem. Juan memberi tatapan tajam pada pelempar bola, membuatnya langsung bergidik ngeri dan kabur. "Aku akan membersihkan diri di toilet," ujar Juan. Laura mengikuti Juan, ia menunggu di luar saat Juan masuk ke toilet pria. Di wastafel, Juan mengelap pakaiannya dengan tisu basah dan sedikit air. Saat Juan hendak membesarkan aliran air, keran patah dan menyemburkan air. Hal itu membasahi wajah dan pakaian Juan. Setelah beberapa saat, air berhenti menyembur. Juan menahan kata-katanya. Dia tidak boleh mengumpat, karena sudah berjanji pada Laura. Kenapa tiba-tiba kerannya patah? Padahal Juan tidak memakai tenaga saat menggerakkannya. Apa perkataan Laura tentang hari yang sial benar adanya?
Yang benar saja, mungkin hanya kebetulan. Juan keluar dari toilet. Laura langsung kaget saat melihat Juan basah. Aku menyuruhmu membersihkan pakaian, bukan mandi. Kerannya patah dan airnya menyembur ke arahku. Astaga. Laura mengeluarkan tisu dan mengelap wajah Juan. Haruskah kita pulang saja? Mungkin ini memang hari yang sial. Tidak bisa, besok aku sangat sibuk. Kalau terjadi hal lain, bagaimana? Kalau hanya hal kecil, aku bisa mengatasinya. Baru sedetik Juan berkata begitu, sesuatu jatuh ke atas kepalanya. Itu adalah kotoran merpati. Juan terdiam, sementara Laura menahan tawanya. Oh, sial. Maaf. Fat. Laura masih berusaha menahan tawa. Fuh. Juan mengatur nafasnya. Aku akan membersihkan rambutku sebentar. Baiklah, Fat. Laura menamparkan pipinya dengan pelan agar berhenti tertawa. Setelah membersihkan rambut, Laura membawa Juan kembali ke mobil. Laura memberikan handuk kecil pada Juan untuk mengeringkan rambutnya. Kau yakin mau lanjut? Tanya Laura. Yakin. Juan menyalakan mobil. Baru beberapa meter, mobil tidak bergerak lagi. Laura menatap Juan yang keluar dari mobil untuk mengecek kondisi mesin. Terlihat Juan yang kesal, lalu menelepon seseorang. Aku sudah menghubungi seseorang, dia akan segera datang membawa mobil baru, ujar Juan. Yang lebih menguji kesabaran, mobil yang dibawakan ternyata ikut mogok. Juan mengatur nafas, berusaha tetap tenang. Walau urat-urat kemarahan sudah muncul memenuhi wajahnya. Yakin mau lanjut? Tanya Laura, dengan suara yang ditekankan. Kita bisa naik taksi. Juan menggenggam tangan Laura, membawanya ke tepi jalan. Sekitar 2 menit menunggu, mereka mendapatkan taksi. Bioskop terdekat, ujar Juan. Kita akan nonton film? Laura bersemangat. Ya. Kau bilang ingin menonton film adaptasi dari novel yang kau baca, kan? Kau suami terbaik, deh. Perjalanan ke bioskop berjalan dengan lancar, mereka berhasil memesan tiket, membeli popcorn dan minuman. Juan cukup lega, karena tak ada halangan. Sampai film dimulai, kesialan berikutnya muncul. Ada anak kecil yang duduk di belakang Juan, dan terus menendang-nendang kursi Juan dari belakang. Juan menahan diri untuk tidak menegurnya, karena Laura sedang menikmati film. Namun, gerakan anak itu semakin kuat, hingga menumpahkan minuman yang sedang dipegang Juan. Sepatu yang dipakai Juan jadi basah. Hei! Juan menoleh, memberi tatapan tajam pada anak itu. Tolong hentikan. Anak itu menangis kencang, membuat semua orang langsung menoleh. Apa yang kau lakukan pada putraku? Sang ibu menunjuk Juan dengan terang-terangan. Nyonya, putramu terus menendang kursiku dan membuatku menumpahkan minuman, ujar Juan. Dia, kan, masih kecil. Wajar saja seorang anak kecil seperti ini. Pantas saja anaknya buruk. Rupanya orang tuanya tidak tahu cara mendidik anak yang benar, balas Juan. Apa kau bilang? Si ibu langsung mencaci maki Juan dengan segala macam kata-kata kebun binatang. Laura yang berusaha bersabar, akhirnya tidak tahan. Ia mengambil minuman, lalu menyiram wajah si ibu dengan minumannya. Wanita itu terkejut dengan tindakan yang dilakukan Laura. Apa yang kau laku? Aduh, maaf, ya. Nggak sengaja, nih. Sepertinya aku memegang gelas dengan cara yang salah. Tolong maafkan aku, ujar Laura. Wanita ini. Jangan buat keributan. Satpam langsung menggertak. Maaf, Tuan. Kami akan pergi sekarang, walau bukan kami yang salah.
Laura menarik tangan Juan, menyeret suaminya pergi. Juan tidak berkata apa-apa, ia membiarkan Laura berjalan di depan, sambil menyeretnya. Sepertinya yang dikatakan Laura memang benar, ini adalah hari yang sial. Seharusnya, sejak awal Juan mendengarkan apa kata Laura. Laura menghentikan langkahnya. "Juan, ayo kita pulang," ujar Juan. Laura membalikkan badannya, menatap Juan dengan lekat. "Kau pasti kecewa sekali, kan? Aku sendiri yang menerima hari sial ini, untuk apa aku kecewa?" Laura merasa tak enak. "Haruskah kita pergi berkencan lain kali lagi? Aku yang traktir." Nampaknya perkataan Laura tak mampu membuat perasaan Juan membaik. Laura sendiri tak tahu harus melakukan apa. "Ada satu alasan, kenapa aku bersikeras mengajakmu berkencan dan terus melanjutkannya walau sudah mengalami kesialan," ujar Juan. "Alasan?" Juan menggenggam tangan Laura. "Laura, aku GREP T. Tasku." Laura sontak mengejar orang yang mencopet tasnya. "Berhenti di sana, baca asteris ngan." Juan kembali mengatur nafasnya, namun ia tak bisa lagi. Kesabarannya telah di ujung tanduk. Juan langsung berlari untuk mengejar pencopet. Ia melewati Laura dengan mudah, membuat Laura terkejut karena gerakan Juan yang sangat cepat. Sial! Pencopet berlari lebih cepat, namun gerakannya sia-sia saat Juan menyalipnya. Juan berhenti mendadak, lalu menendang kepala pencopet, membuatnya terguling beberapa meter dan pingsan. Juan mengambil tas milik Laura yang tergeletak di area pejalan kaki. Aksi Juan menjadi pusat perhatian orang-orang. "Juan, apa kau baik-baik aja?" tanya Laura. Juan langsung memeluk Laura dengan erat, membuat Laura terkejut dan heran. "Hei, ada apa? Kau sudah menangkap pencopetnya, semuanya sudah baik-baik saja, kan?" Juan melepaskan pelukannya. Ia menggenggam bahu Laura dengan kedua tangannya. "Laura, aku mencintaimu." Laura terdiam. Apalagi saat wajah serius Juan berubah jadi rona merah yang membuatnya terlihat lemah. "Maafkan aku, karena baru bisa mengatakan ini sekarang. Aku bodoh, tidak menyadari perasaanku dan tidak pernah memberi kepastian kepadamu. Mungkin segala kesialan yang aku alami adalah ujian agar aku bisa mengungkapkan perasaanku padamu." Laura masih terdiam. "Aku tidak masalah, kalau kau tidak merasakan hal yang sama. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku saja." Laura menarik leher pakaian Juan. Wajah wanita itu memerah padam. "Dasar bodoh, apa yang kau katakan di depan banyak orang? Aku malu sekali, sialan." Juan melihat sekeliling, orang-orang nampak terkejut dan terharu dengan adegan itu. "Jadi, apa jawabanmu?" Hah? Kau masih sempat menanyakan jawaban?" Laura berdehem pelan. Aku juga mencintaimu, puas kau?" Juan tersenyum. "Iya, terima kasih." Orang-orang di sekitar bertepuk tangan, seakan melihat pertunjukan drama yang mengesankan. Laura jadi tambah malu. Rasa malu itu telah menusuk masuk ke dalam tulang dan organ-organ terkecil tubuhnya. "Juan Sirley, kau baca asteris ngan sialan,"